Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah hashtag The Answer Is Us, suara masyarakat adat bagi keadilan iklim bersama saya Eva Tarigan. Saudara, pemerintah telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025 sampai dengan 2029. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, melainkan juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30 sampai dengan 50%. Namun, di sisi lain, masyarakat adat banyak yang menghadapi represi yang mengancam eksistensi dan kearifannya. Contohnya, pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN yang masif di berbagai daerah Indonesia, seperti wilayah adat Papua dan juga Maluku. PSN membabat hutan sebagai habitat dan sumber kehidupan masyarakat adat, bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan secara besar-besaran, melainkan juga menimbulkan dampak sosial ekonomi yang signifikan. Suara-suara masyarakat adat dalam COP30 juga masih belum banyak yang didengar. Padahal, masyarakat adat membawa suara kolektif tentang perlindungan hak-hak adat, pelestarian hutan, dan pengakuan hak atas wilayah adat mereka sebagai solusi nyata terhadap degradasi lingkungan dan ketidakadilan iklim yang selama ini sering terabaikan. Dalam diskusi kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan seperti apa sih suara masyarakat adat di COP30. Apakah suara dan tuntutan itu sudah sepenuhnya diakomodasi atau justru belum sama sekali? Apa saja tantangannya? Kita akan berbincang lebih jauh soal ini dan Anda bisa bertanya ataupun memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0812 118 8181 atau juga bisa melalui live chat YouTube di KBR Media atau mention ke Instagram @kbr.id. Perbincangan kita ini juga bisa disimak di 50 plus radio jaringan KBR di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming via website kbr.id dan juga YouTube KBR Media. Dan perbincangan kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari diskusi 2 mingguan Nexus 3 Krisis Planet yang digelar oleh Koalisi Jaskop. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber kita pada pagi hari ini ada Mbak Cindy Julianti, Koordinator Eksekutif Working Group ICCAS Indonesia atau WGII. Halo, selamat pagi Mbak Cindy. Halo, selamat pagi Mbak Eva. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol mungkin kita akan melihat terlebih dahulu ya Mbak Cindy ya. Ini kita akan melihat cuplikan video dari Yoke Betvele, aktivis muda dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Ketika misalnya pemerintah mengatakan mereka menghormati hak-hak masyarakat adat, terutama hutan adat, seharusnya itu bisa dimulai dengan melihat bahwa relasi hubungan masyarakat adat khususnya di Papua dan masyarakat adat lainnya di Kalimantan, di Sulawesi, Riau, mereka melihat bahwa hubungan mereka dengan alam itu bukan hubungan sebagai manusia yang menguasai sesuatu gitu. Bukan hubungan subjek dan objek, tetapi hubungan subjek dan subjek. Artinya manusia atau masyarakat adat merasa mereka setara dengan hutan dan tanahnya gitu. Tetapi yang terjadi adalah kita melihat relasi ini dilihat sebagai subjek dan objek. Ini ada kutipan dari salah satu kawan kita. Dia bilang, orang lain menganggap tanah itu mama, tetapi saya menganggap tanah itu saya punya tubuh sendiri. Karena kalau tanah hilang, saya bukan sekedar kehilangan hewan buruan, tetapi saya kehilangan saya punya diri sendiri. Oke Mbak Cindy, tadi sudah sama-sama kita lihat dan juga dengarkan cuplikan video dari Yoke Betvele. Dan menurut Mbak Cindy sendiri nih, ini mungkin sebagai personal opinion gitu,
Menurut Mbak Cindy, gimana sih sudut pandang negara relasi antara hutan dengan masyarakat adat tuh gimana sih? Apakah emang sudah tepat atau justru masih melenceng terlalu jauh nih? Gimana Mbak Cindy? Silakan. Iya, kupikir tadi ya kalau kita dengar apa yang disampaikan kakak tadi gitu di video tersebut kan jelas ya. Kalau masyarakat adat itu ngelihat hutan dan diri mereka sendiri tuh subjek dengan subjek gitu. Mm-mm. Karena mereka bilang adalah kita ini sebenarnya bagian dari alam itu sendiri gitu, bukan sesuatu yang terpisah. Tapi dalam konteks negara, sepertinya itu justru terbalik gitu dari perspektif itu. Ngelihat hubungan antara manusia, masyarakat adat lokal gitu terutama dengan tanah itu seperti subjek dan objek aja gitu. Bahkan dalam konteks subjek sendiri, masyarakat adat itu sebenarnya sulit untuk menjadi subjek hukum di Indonesia karena dia perlu diakui dulu kan oleh negara Iya. sebagai subjek hukum lewat peraturan pengakuan gitu ya, pengakuan masyarakat adat itu sendiri, sehingga untuk menyebut diri sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat dalam konteks ini gitu ya, itu harus melalui mekanisme yang disediakan oleh negara gitu, dan itu sebenarnya menghilangkan esensi dari identitas masyarakat adat itu sendiri ya, karena masyarakat adat udah ada jauh sebelum negara ini merdeka kan. Betul. Tapi di satu sisi memang kita nggak bisa pungkiri perspektif ini kan datang dari bagaimana kolonial mengintrodusir gitu ya, sistem barat gitu ya, bahwa kontrol atas sumber daya alam itu ada di tangan negara gitu. Harus ada pemisahan kekuasaan dalam konteks sumber daya alam, dan itu dikontrol secara terpusat oleh negara. Yang disebut dengan kalau dalam konteks kolonial dulu disebutnya domain verklaring gitu ya. Mhm. Jadi ya tanah-tanah yang nggak bisa dibuktikan kepemilikannya oleh si subjek-subjek masyarakat ini, artinya itu adalah tanah negara gitu. Dan negara yang harus memberikan apa namanya legitimasi kepemilikan atas tanah itu gitu. Dan karena negara menganggap bahwa tanah-tanah ini semua dimiliki oleh negara, artinya negara bebas menentukan tanahnya mau dipakai buat apa gitu. Iya. Terlepas dari siapa yang sebenarnya dari awal menguasai tanah itu, atau penguasaan tanah itu bukan cuma sekedar demarkasi ya Kak, atau sekedar menandai oh ini teritorial saya, tapi kan lebih dari itu. Ternyata tanah itu difungsikan oleh masyarakat dalam konteks kebudayaan, dalam konteks sejarah, dalam konteks sosial, bahkan ekologi gitu, untuk menopang hidupnya masyarakat. Jadi ya kalau aku bisa lihat, bisa bisa kutip itu banyak sekali expert gitu ya yang menyebutkan bahwa kayaknya negara sesat pikir sebenarnya dalam konteks menerjemahkan antara konteks penguasaan hak atas tanah dan juga menempatkan masyarakat adat di Indonesia itu hanya sebagai apa ya, warga negara aja gitu. Dia nggak punya Mhm. pembedaan hak. Padahal kita aja sebagai warga negara, kita kan subjek hukum nih Kak, kita punya KTP gitu ya. Nah, Iya. negara itu sama ngelihat mereka tuh harus punya KTP juga gitu. Makanya sementara mekanisme mereka supaya punya KTP sebagai masyarakat adat per se itu sulit gitu. Karena harus mekanisme kebijakannya berbeda dengan kita yang cuman mencatatkan itu di Dukcapil kan Betul. udah beres nih kita jadi warga Mhm. negara gitu. Tapi masyarakat adat kan harus dulu ke pemerintah daerah gitu, harus Iya. diakui lewat SK-nya dulu, harus diregistrasi di nasional dulu. Jadi kebayang kan gimana sengejelimetnya teman-teman masyarakat adat untuk memproses hak mereka. Karena kalau nggak ada KTP-nya, nggak ada pengakuannya, ya mereka akan tidak punya kewenangan hukum gitu, tidak punya kemampuan hukum atau kecakapan hukum untuk bisa menentukan keputusan mereka sendiri, terutama ketika investment datang, ketika proyek pemerintah atau kayak proyek strategis nasional yang tadi kakak bilang itu datang, mereka nggak punya kekuatan dan kecakapan hukum untuk bisa menentukan keputusan mereka sendiri gitu. Tapi kalau tadi kita dengar di awal sempat aku sebutkan di pengantar di awal bahwa pemerintah akan mengakui 1,4 juta hektar dan ditargetkan dalam berapa tahun ini akan dilaksanakan seperti itu. Nah, menurut Mbak Cindy sendiri, apakah pengakuan terhadap hutan adat itu sudah cukup untuk menghormati hak-hak masyarakat adat atau hanya sekedar ya formalitas doang nih gitu atau seperti apa sih sebenarnya? Ya kalau kita ngomongin konteks masyarakat adat kan mereka tuh punya hak asal usul ya. Iya. Kalau dalam konteks internasional disebut juga distinct rights itu.
mereka punya sekumpulan hak gitu, yang sekumpulan hak ini tuh nggak melekat cuman ke hutannya doang gitu, tapi melekat juga ke teritorialnya mereka, ke wilayah mereka yang disebut dengan wilayah adat itu. Kemudian ke dalam konteks identitas dan kesejarahan mereka dan kebudayaan mereka gitu. Tapi kan dalam konteks Indonesia, kalau ngomongin masyarakat adat itu eh, terfragmentasi gitu ya, sangat Ya. sektoral. Mhm. Jadi ngomongin kebudayaannya di kementerian ini, ngomongin Hmm. tanahnya di pemerintah daerah dan di Dagri, ngomongin hutannya di kehutanan. Jadi itu hanya satu dari sekian bundle of rights yang mereka miliki sebagai satu kelompok masyarakat adat gitu. Dan ketika sektoralisme ini terus dibiarkan, maka yang tadi tuh kalau kita ngomongin konteks hutan adat ya itu kan perjuangan juga panjang sebenarnya sampai kita bilang bahwa putusan MK 35 memutuskan bahwa hutan adat itu bukan lagi hutan negara atau hutan yang memang dalam kekuasaan negara. Dia adalah hutan yang melekat dengan haknya masyarakat adat sebagai hutan hak gitu. Tapi ya sekali lagi gitu dalam konteks political will karena sangat sektoral kebijakan kita menerjemahkan hak masyarakat adat artinya ya hukum hutan adat itu nggak cukup sebenarnya gitu. Mhm. Apalagi hutan adat itu kan dikeluarkan dengan mekanisme SK ya Kak, SK Iya. Menteri aja gitu. Dan itu hanya mengakui satu rights di atas tanahnya masyarakat adat gitu. Jadi itu belum sampai ke tanahnya, baru forestnya aja gitu ya. Meskipun memang luar biasanya putusan MK timbang apa namanya skema pengakuan yang lain adalah dia tidak melekatkan ke apa namanya kepemilikan atau kontrol secara penuh kepada masyarakat adat terhadap hutan adat. Artinya tidak ada pembatasan lah kayak skema-skema perhutanan sosial kan ya 25 tahun, 35 Iya. tahun. Jadi modelnya hanya akses. Tapi kalau hutan adat itu basisnya adalah hak atau rights gitu ya. Tapi sekali lagi tadi kalau kita hanya fokusnya di dalam konteks hutan adatnya tapi tidak memperhatikan bahwa sekumpulan hak itu melekat pada teritorial yang besar, maka perlindungan terhadap mereka juga sangat parsial gitu. Mhm, Hanya mhm. hanya sebagian gitu. Sementara kan apa ancaman yang dialami oleh masyarakat adat itu bukan di hutannya aja ya Kak gitu. Betul, betul. Banyak hal gitu. Sehingga ya mungkin kalau dalam konteksnya teman-teman koalisi kan mendorongnya ada satu undang-undang khusus gitu yang memang sudah tadi sifat omnibus gitu ya. Jadi mengumpulkan yang Mhm. fragmented ini kemudian disatukan dan hak masyarakat adat itu melekat lebih kepada pengakuan teritorial atau land rights-nya gitu. Oke. Gitu. Mungkin ini satu pertanyaan sebelum kita jeda ya, Kak, ya. Maksudnya, Kak, tadi sempat juga disebutkan di video bahwa, teman-teman, seperti Kakak tadi bilang, Kakak Yoke bilang bahwa mereka memandang hutan itu sebagai subjek to subjek. Bahkan ada juga yang bilang hutan itu adalah tubuhnya sendiri. Sebegitu Ya. pentingnya hutan. Tapi kalau menurut point of view dari Kak, Cindy sendiri, pentingnya hutan bagi masyarakat adat itu seperti apa? Mungkin banyak juga masyarakat cuma berpikir hutan itu ya udah supaya ada oksigen, supaya ini itu. Tapi untuk seorang Kasindi seperti apa? Ya, kalau dalam konteks kami di WGI mungkin ya, karena kami banyak melakukan dokumentasi terhadap wilayah-wilayah yang dikonservasi oleh masyarakat adat dan komunitas lokal gitu ya. Ya itu obvious banget ya, terus jelas banget gitu bahwa nilai yang mereka lekatkan terhadap satu teritori termasuk hutan gitu tidak bisa kita segregasi gitu ya. Artinya, oh dia punya fungsi ekologis aja. Mhm, Oh, dia mhm. punya fungsi spiritual aja. Enggak, itu sangat kompleks ternyata gitu. Iya. Di dalam temuan kami gitu ya, fungsi-fungsi ini tuh melekat terhadap berbagai macam kebutuhan dan kesejarahannya masyarakat. Ada hutan yang memang benar-benar diprotek gitu, karena mereka memang dititipkan sama leluhurnya untuk diprotek karena ternyata itu adalah sumber mata air gitu ya Iya. buat masyarakat. Kemudian caranya mereka untuk ngekip itu kan nggak seperti pemerintah ya dan nggak seperti kita masyarakat modern yang mungkin oh kita bikin peraturan tertulisnya dulu gitu. Nah, mereka melekatkan itu kan dengan pendekatan sosioantropologis yang berlaku di masyarakat gitu ya. Betul. Makanya kan lekat misalkan kayak
oh ada hutan larangan. Kalau nanti kamu ke Mm-mm, sana, mm-mm, mm-mm. nanti ke Bendon gitu ya. Atau Iya betul betul pamali betul misalnya kayak gitu. Itu adalah betul. sistem, governance sistem sebenarnya yang Iya iya berlaku di iya. masyarakat. Ada yang lebih strict kayak di Tenganan Pegeringsingan itu di Bali, dia udah tertulis sejak lama gitu ya di Mm-mm. apa namanya di ininya mereka gitu ya. Dan sampai sekarang ada. Tapi ada juga model-model hutan yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kebutuhan ekonominya Oke. masyarakat. Jadi wajar menurut aku ketika teman-teman masyarakat adat itu menginterpretasi hutan menjadi bagian dari dirinya sendiri atau tubuh ya. Mm-mm. Yang unfortunately gitu sekarang dalam konteks hari ini dengan kebijakan ada yang ada ini sepertinya tubuh ini dipotong-potong tadi tuh. Lewat Betul. sektoralisme kan jadi Iya terpotong-potong ya. Jadi iya kalau iya. kita mau melihat masyarakat adat secara utuh hari ini nggak mungkin secara utuh lagi gitu. Maksudnya Oke. tangannya mungkin udah ada yang hilang, kuping ya mungkin Hmm. udah ada yang hilang, kakinya karena berbagai macam perubahan dan intervensi perubahan yang terjadi di masyarakat. Tapi itu bukan Oke. bukan ancaman sepertinya Mm-mm. sebenarnya ya gitu. Tapi Mm-mm. kayaknya kita perlu hanya berpikir bagaimana mentransformasikan pendekatan dan kebijakan. Makanya perlu banget Oke. RUU masyarakat adat itu. Oke, terima kasih Kak. Kita akan kembali lagi setelah jeda dan sekali lagi untuk Anda kami mengundang Anda yang ingin bertanya ataupun memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7897 93 atau di WhatsApp di 0812 118 8181. Ruang Publik akan kembali setelah jeda berikut ini. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue. Betul banget. Harus matang ngelola keuangan. Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Coba dengerin Uang Bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime. Reksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana? Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin Perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Pertanyaan di balik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu. Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang. Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk perpustakaan gitu. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR. Simak di program Buletin Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan KBR Pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming di kbr.id. Saga juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Anda masih menyimak Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop dan tema kita pada pagi hari ini #The Answer Is Us, suara masyarakat adat bagi keadilan iklim. Dan perbincangan kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari diskusi 2 mingguan Nexus 3 Krisis Planet yang digelar oleh Koalisi Jaskop.
Saudara, Ruang Publik bisa Anda simak di 50 plus radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan Anda juga bisa menyaksikan ataupun mendengarkan melalui live streaming via website KBR.id dan juga YouTube KBR Media. Dan sekali lagi kami mengundang Anda yang ingin bertanya atau sekedar memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau di WhatsApp di 0812 118 8181. Dan saya masih bersama Mbak Cindy Julianti selaku Koordinator Eksekutif Working Group ICCAS Indonesia atau WGII. Dan Mbak Cindy, sekali lagi sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu satu cuplikan video dari Bapak Julmansyah, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat di Kementerian Kehutanan. Mari kita saksikan bersama video berikut ini. Tetapi ada hal yang lain yang kita sedang lakukan di Satgas adalah memperbanyak verifikator. Ya. Kenapa ini penting? Karena selama ini kekuatan verifikator itu hanya ada bertumpu di Manggala. Ya, dengan dilakukannya pelatihan verifikator, ini bisa kemudian verifikator tersebar dan sekaligus verifikator ini akan bekerja untuk melakukan identifikasi, verifikasi, validasi masyarakat hukum adat yang di mana Bupati Wali Kota sudah menyiapkan panitia masyarakat hukum adatnya. Oleh karena itu kemarin di gelombang kedua pelatihan verifikator di Makassar dengan peserta 60 orang, kita libatkan teman-teman dari Papua, dari Maluku Barat Daya, dari pokoknya kabupaten kota yang punya potensi hutannya adat lebih banyak itu. Sehingga teman-teman verifikator ini bisa menjadi virus untuk mempercepat ya verifikasi, identifikasi, validasi di level kabupaten kota. Sehingga bupati bisa dengan mudah menerbitkan SK pengakuan. Nah, ini yang tidak pernah terjadi selama ini, memperbanyak verifikator. Oke, kita sudah dengarkan tadi cuplikan videonya dari Bapak Julmansyah. Nah, sebenarnya nih Mbak Cindy, kalau kita sudah sama-sama dengarkan dan saksikan tadi, sebenarnya memang masalah dalam penetapan hutan adat selama ini itu apa sebetulnya? Apa betul cuma hanya masalah verifikasi ini, atau justru ada yang lain nih? Gimana Mbak Cindy? Silakan. Ya kalau ngomongin tadi apa yang disampaikan Pak Julmansyah soal itu teknis banget sebenarnya ya. Sangat teknis dan kebetulan kurasa ada teman-teman banyak organisasi masyarakat sipil kayak AMAN, CKPP, BRWA, Perkumpulan Huma dan teman pusaka dan banyak lah sekali civil society organization yang mensupport sebenarnya teman-teman kehutanan untuk tadi membantu proses yang teknis ini soal usulan hutan adat, soal verifikasi dan lain-lain. Tapi beyond that, sebenarnya problem utamanya adalah kalau menurut aku adalah soal political will atau keinginan politik gitu ya dalam konteks percepatan. Kita lihat misalkan di 2025 ini kayaknya belum kedengeran nih ada penetapan hutan adat sebenarnya ya kalau kita lihat. Jadi 2016 sampai 2024 aku mencatat ini kan yang diklaim SK penetapannya 164 ya, seluas 340 ribuan hektar lah. Di mana rata-rata capaian penetapan hutan adat itu hanya di kisaran 41 ribu hektar per tahunnya gitu ya. Ini jauh sekali dari potensi yang teman-teman masyarakat sipil gitu ya identifikasi gitu ya. Itu kan angka potensinya bahkan udah mencapai 22 juta hektaran gitu kalau identifikasinya BRWA berdasarkan seluruh wilayah adat yang sudah dipetakan teman-teman masyarakat adat. Jadi jauh sebenarnya. Jadi beyond that verification, oke lah masalah uang iya masalah gitu ya, kurang dana gitu ya, APBN kurang gitu ya. Kemudian tim teknis kurang gitu ya. Tapi yang paling penting kan justru adalah soal political will. Karena ini harus pergesekan kepentingan. Aku yakin dalam konteks menerjemahkan mana yang lebih prioritas investment. Ekonomi gitu ya, di mana kita tahu ya hutan-hutan adat ini kan salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat menarik gitu ya, sangat menarik untuk dieksploitasi gitu ya, sehingga kemungkinan besar untuk dikonversi dalam bentuk investment dan lain-lain itu lebih besar sebenarnya interestnya gitu ya, ketimbang memang penetapan hutan adatnya sendiri. Apalagi kalau dalam konteks penetapan hutan adat, layer-layer yang harus dipasing nih banyak Kak gitu. Jadi dari level daerah itu ya, kalau misalkan udah ada potensi hutan adatnya,
tapi perdanya nggak ada, ya proses dulu perdanya gitu kan. Iya, betul. Kalau ternyata udah ada pengakuan, tapi ternyata hutan adatnya overlap sama kawasan konservasi dan konsesi, diberesin dulu konflik tenurialnya. Kebayang gimana wajar gitu ya. Ini sangat slow. Artinya memang harusnya ada komitmen yang lebih kuat gitu dari pemerintah gitu ya, untuk melakukan percepatan hutan adat itu. Dan sebenarnya data-data yang sudah diproduce sama teman-teman masyarakat adat dan masyarakat sipil itu sudah jadi kekuatan yang lebih daripada cukup gitu untuk melakukan penetapan lebih banyak hutan adat. Itu sih Kak kalau menurutku. Tadi kan sebenarnya Mbak Cindy sudah sebutkan ya, tapi kalau boleh lebih di-emphasize lagi nih, solusi dan kebijakan apa sih nih yang bisa, selain ini kita tahu sama-sama tahu kayak Mbak Cindy bilang tadi banyak banget layer-layer yang sebenarnya harus diberesin dulu, tapi solusi dan kebijakan seperti apa sih yang mungkin bisa ditawarkan untuk mempercepat penetapan hutan adat ini? Mungkin ada dua ya Kak. Satu yang modelnya tuh paralel, artinya sambil, karena kita tahu bahwa ini persoalannya adalah kita tahu sektoralisme kebijakan ini jadi persoalan. Makanya pengesahan undang-undang masyarakat adat itu kan jadi urgent ya Kak, dengan harapan itu bisa mempercepat proses pengakuan ini. Tapi secara paralel sebenarnya udah ada yang disebut dengan Satgas Hutan Adat gitu. Satgas Hutan Adat itu adalah satuan gugus tugas yang ditetapkan sama Menteri Kehutanan gitu ya, lewat SK Menteri nomor 1440 2025 kalau nggak salah, dan itu multi stakeholder ya, ada pemerintah di situ, kemudian ada juga organisasi masyarakat sipil seperti AMAN, BRWA, JKPP, dan banyak lagi Perkumahuma dan lain-lain yang tergabung gitu. Jadi harapannya sebenarnya via Satgas Hutan Adat ini mau upaya untuk mengkomunikasikan percepatan itu bisa dilakukan gitu ya. Pemerintah jadi lebih punya data yang bisa dijadikan reference, civil society juga bisa menyampaikan, misalkan ya dalam konteks hutan adat, mana sih yang perlu dipercepat lebih dulu gitu penetapannya. Karena kan kita harus dalam konteks ini kan kita tahu ya bahwa di masing-masing wilayah yang dikuasai oleh masyarakat adat dan ada hutan adatnya itu ada juga pasti ancaman pelepasan ancaman investment dan juga alih fungsi lahannya gitu. Misalkan wilayah Papua mungkin perlu diprioritasin karena PSN-nya lebih banyak, proyek investmentnya lebih banyak, atau di wilayah mana lebih perlu dipercepat gitu ya. Nah itu mungkin via si Satgas Hutan Adat ini bisa dilakukan percepatan terhadap penetapan hutan adat itu harapannya gitu. Berarti harus diketahui dulu nih sebenarnya poinnya di mana, karena tidak bisa disamaratakan di berbagai hutan seperti itu ya. Oke. Tapi kalau dari sisi hukumnya nih, menurut Mbak Cindy gimana untuk pengakuan hutan adat? Apakah masih tetap terpenjara dengan layer-layer tersebut yang sudah disebutkan atau gimana? Unfortunately iya gitu ya. Maksudnya unfortunately itu ya udah gitu, udah ada permen soal Permen 52 gitu, itu konteksnya. Karena gini, kalau kita ngomongin teritori gitu ya di Indonesia, lucunya itu kan teritorial kita itu dibagi dengan yang disebut dengan kawasan hutan dan non kawasan hutan gitu ya. Jadi kebijakan yang berlaku di kawasan hutan yang dikuasai Kementerian Kehutanan dengan yang di luar kawasan hutan tuh beda Kak. Jadi kalau yang kawasan hutan ya udah itu Menteri Kehutanan deh gitu yang punya kewenangan gitu ya, landlordnya ibaratnya gitu. Kalau yang di luar kawasan hutan itu APL kan, jatuhnya area penggunaan itu landlordnya adalah teman-teman ATR BPN. Belum lagi yang di laut. Jadi segitu ngejelimetnya gitu ya, maksudnya dalam konteks teritorial ini. Dan hutan adat juga dalam beberapa kasus ada yang ditetapkan di wilayah APL sebenarnya gitu ya. Dan itu jadi temuan-temuan yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kan dari segi hukum dan kebijakan udah sufisien. Kita udah punya putusan MK 35 itu clear. Putusan MK 35 itu tidak memisah-misahkan hutan itu sendiri gitu loh. Artinya dia tidak memisahkan bahwa hutannya nggak boleh di kawasan konservasi, nggak boleh di cagar alam, nggak boleh di taman nasional, nggak boleh di APL, nggak boleh di apa, dia tidak membedakan itu sebenarnya. Tapi kan dalam faktanya pembedaan kawasan ini jadi konsiderasi besar buat pengambil kebijakan untuk menentukan berapa hektar sih yang ditetapkan. Karena kita tahu banyak sekali usulan hutan adat yang
awalnya puluhan ribu jadi ratusan hektar doang gitu ya. Wow. Jadi turun. Itu banyak Wow. sekali. Itu bukan 1-2 kasus. Terutama di kawasan konservasi gitu ya. Jadi dari usulan yang berapa belas ribu jadi berapa ribu hektar aja gitu. Karena tadi ada pertimbangan-pertimbangan kayak oh ternyata ini masuk kawasan konservasi A atau misalkan ini kawasan hutan yang B dan lain-lain sehingga diturunkan gitu angka yang ditetapkannya. Nah, itu adalah sosio reality yang harus kita lihat gitu ya. Jadi kalau nggak ada reformasi kebijakan untuk mensimplifikasi ini ya begini aja terus gitu kayaknya. Aduh, sedih ya. Iya, bayangin 22 juta hektar gitu ya. Hari ini aja udah berapa tahun nih udah 7 tahun lebih gitu masih 300.000. Kebayang tuh 22 juta hektar tuh kapan ya bisa terrealisasi gitu. Dan saya yakin sekali Anda saudara sudah banyak sekali pertanyaan dan juga ingin ngobrol bersama Mbak Cindy. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Aduh, gue sedih banget ya rasanya. Nggak tahu kenapa, kayak sedih banget gitu. Emang lo ngerasanya gimana? Ya pikiran gue tuh kayak nggak karuan aja gitu, kesana kemari. Terus pas lagi sedihnya tuh dapetnya yang bener-bener sedih banget. Itu udah 2 hari begini terus. Oke, kita coba tanya Mbak Google ya. Apa ya kata kuncinya? Oh, coba gini deh. Ciri-ciri orang depresi. Gitu kali ya. Wah, nemu nih. Ciri-cirinya sama banget kayak lo nih. Jadi, katanya nih, kalau lo sedih 2 hari itu... Disko, diskusi psikologi. Halo Warriors, gue Kevin di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Kalian gak boleh loh diagnosa sendiri. Yang harus kalian lakuin adalah konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Kalau misalnya kalian ingin tahu tentang kesehatan mental langsung dari pakarnya, yuk dengerin podcast Disko, diskusi psikologi di kbrprime.id. KBR Prime, podcast for curious mind. Come on yo. Buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup hoaxnya? Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Love Buzz, episode Saskia, berbicara tentang perkara grey sexuality dan asexuality. Untuk sexuality, gue identify myself sebagai grey sexual. Grey sexual itu adalah spektrum yang berada di asexuality. Asexuality itu dimana seseorang mempunyai little to no sexual attraction. Sedangkan untuk grey sexual sendiri itu di antara sexual dan asexual. Jadi gue ada di tengah-tengah. Ya gue tidak ada hasrat besar, gue tidak punya keinginan besar, atau gue tidak punya kebutuhan untuk melakukan kegiatan seksual atau attraction sama seseorang secara seksual. Tapi itu ada datang every now and then aja. Jadi kayak ya misalkan contoh gue ngeliat lo nih, tapi sekarang gue punya sexual attraction sama lo, tapi bisa aja besok gue ketemu sama lo, gue kayak gue nggak butuh, gue lagi nggak merasakan, gue emang nggak tertarik aja. Tapi maksudnya itu ya sebutan kasarnya kayak conditional aja sih, lo di tengah-tengah banget untuk grey sexual. Simak selengkapnya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop dan tema kita pada pagi hari ini #The Answer Is Us, suara masyarakat adat bagi keadilan iklim. Dan perbincangan kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari diskusi 2 mingguan Nexus 3 Krisis Planet yang digelar oleh Koalisi Jaskop. Terima kasih sekali untuk banyaknya pertanyaan yang sudah masuk melalui chat di YouTube dan juga di WhatsApp, dan juga sekarang kita juga sudah terhubung dengan salah satu penelpon. Ada Alex dari Pontianak ingin berkomentar. Silakan Kak Alex. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Alex. Silakan dengan pertanyaan atau komentarnya. Ya, pertama saya penasaran nih, sejauh apa sih nih suara masyarakat adat itu benar-benar masuk ke meja negosiasi di COP30 itu ya. Karena mereka selalu bilang punya peran penting buat jaga hutan dan alam, tapi pendapat sama tuntutan mereka ini beneran dipakai sebagai dasar keputusan atau cuma didengar sekilas saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tuntutan yang dibahas yang dibawa sama masyarakat adat tahun ini itu mana yang udah yang udah mulai direspon, sama mana yang masih mentok nih. Ada nggak sih isu-isu yang selalu mereka bawa setiap tahun ke tahun tapi nggak maju-maju gitu? Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Kak Alex untuk pertanyaannya. Dan mungkin sebelum kita jawab, kita baca dulu beberapa pertanyaan yang masuk nih. Yang Mbak Cynthia, ini juga ada Kak Ari dari WhatsApp. Beliau bertanya bagaimana sejauh ini peran pemerintah dalam membela hak-hak masyarakat adat di sekitar industri ekstraktif seperti tambang nikel di Maluku Utara dan di daerah lainnya. Kemudian nanti juga kita bisa bacakan ada dari live YouTube, ini ada Titi bertanya bagaimana memastikan suara masyarakat adat benar-benar didengar dalam perumusan kebijakan iklim nasional dan bukan hanya dijadikan simbol. Dan apa harapan masyarakat terhadap komitmen Indonesia di COP30 agar suara masyarakat adat lebih diakui dalam negosiasi iklim global. Kemudian juga ada Lili di YouTube, beliau bertanya apa yang bisa dilakukan masyarakat umum untuk mendukung perjuangan masyarakat adat dalam menjaga hutan dan ekosistem. Kemudian ada juga yang bertanya bagaimana negara menjamin perlindungan wilayah adat dari ekspansi industri yang merusak lingkungan. Oke, mungkin ada satu lagi nih. Di Brazil sendiri masyarakat adat di sana mendemo acara Jaskop 30. Apakah ada perkumpulan atau persatuan adat antar masyarakat adat di seluruh dunia? Oke, mungkin itu dulu yang kita bacakan dan mungkin silakan komentarnya Mbak Cindy mau ditanggapi terlebih dahulu yang mana? Silakan. Ya, kayaknya ini akan lebih lanjut dibahas sebenarnya ya Mbak ya, soal yang COP30-nya gitu ya. Tapi mungkin aku mau jawab dari segi ini sih. Mungkin tadi kan ada pertanyaan soal protesnya masyarakat adat di COP30 ya. Di tanggal 11 November kemarin kan kita lihat ada banyak reels dan video-video soal protes masyarakat adat di COP30. Menurut aku itu adalah bentuk frustasi ya, bentuk kegelisahan dan frustasi yang dihadapi kita semua soal isu iklim ini. Kayaknya hari ini perbincangannya itu tidak nyampe ke root cause-nya atau ke persoalan utama dari isu perubahan iklimnya gitu ya. Jadi ada dua fenomena yang aku selalu merasa lucu gitu ya. Satu itu kita selalu bilang, oh ya masyarakat adat itu dia adalah guardian of the forest, guardian of the biodiversity. Itu udah ada riset yang menunjukkan bahwa ya 80% wilayah yang dihuni masyarakat adat itu punya high biodiversity area. Kemudian intact forestnya masih bagus, kemudian mereka punya sistem yang sustainable. Itu diakui secara internasional, secara akademik, diakui juga sama pemerintah ya. Tapi in the end of the day, kayak di waktu yang sama, si yang punya kuasa itu gitu ya, juga melihat si wilayah-wilayah ini sebagai tempat yang sangat tempting gitu, karena kaya akan sumber daya alam gitu ya. Dan pada akhirnya instead of wilayah ini diprotek gitu ya, karena dia punya intact forest yang baik, high biodiversity area, instead of diprotek gitu ya dengan pengakuan dan perlindungan yang cukup, dia malah dieksploitasi gitu. Dan itu diokein nih sama pernegosiasi COP gitu ya, dalam negosiasi iklim. Dengan cara apa? Dengan cara mengintrodusir solusi-solusi yang menurut saya tuh jadi pertanyaan besar. Misalnya climate negotiation itu ngomongin transisi energi gitu ya. Isunya adalah mengembangkan energi terbarukan, tapi opsinya adalah biofuel, biomass, yang itu tuh lagi-lagi akan demand
akan meminta lahan yang sangat besar, perkebunan sawit ya, sebagai bahan utama dari biomass dan biofuel misalnya gitu ya, akan merequest meminta lahan yang sangat besar. Apakah itu dilakukan di existing perkebunan? Kan nggak mungkin, pasti akan buka lahan gitu Iya. ya. Dan buka lahan ini di tempat yang hutannya pasti masih bagus dan dijaga sama masyarakat lokal atau masyarakat adat gitu. Atau di isu lain solusinya transisi energi adalah menggunakan energi terbarukan dalam bentuk nuklir atau misalnya nikel gitu ya. Kita beralih nih ke mobil listrik. Itu butuh yang disebut dengan critical mineral kan. Critical mineral ditemuin di mana? Di wilayah-wilayah yang rich gitu kan. Critical mineralnya seperti di Raja Ampat kemarin. Jadi solusi yang hadir menurut saya di negosiasi iklim itu adalah solusi masalah kolonial yang diselesaikan secara kolonial gitu. Kenapa? Karena harusnya kan logika sederhananya adalah kita harus mengubah cara konsumsi kita terhadap energi dan juga cara kita nge-treat natural resources itu sendiri. Jadi nggak konsumtif. Sifat greedy itu kan dipunyai hanya yang punya modal. Kita kayaknya orang yang hidupnya gini-gini aja gitu ya Kak. Nggak kepikiran untuk beralih yang gimana-gimana banget dan menggunakan eksploitasi sumber daya alam dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Tapi kan beda sama yang punya modal gitu ya. Iya, Makanya kan di Indonesia 1% orang kaya yang punya modal menguasai lebih dari 80% tanah gitu. Karena nggak ada limitnya gitu. Penguasaan land control dari yang punya modal itu tidak ada batasnya gitu. Jadi kan seharusnya kita berpikir bahwa kalau memang wilayah ini rich terhadap biodiversity, dia intake forestnya tinggi, bisa menyerap berapa gigaton karbon, harusnya kan diprotek ya Kak. Bukan Iya, dialihkan gitu betul. untuk tadi barang dagangan yang kita sebut sebagai solusi iklim gitu. Jadi itu anomali yang benar-benar jelas terjadi sehingga memang kalau kita tanya tuntutannya apa dong? Ya land rights dong. Kalau nggak ada diprotek teritorialnya ini akan begini terus. Makanya harus masuk ke dalam item-item negosiasi yang mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu. Oke. Dan mungkin ada satu pertanyaan tadi yang sempat tertinggal, belum sempat aku bacain ya Mbak Cindy. Ini dari Baswara. Dia bertanya, sebenarnya jadi penasaran nih, langkah apa saja yang sebenarnya sudah disepakati di COP30 untuk melindungi wilayah adat dan hak masyarakat adat? Apakah ada atau Ya. justru nggak ada sama Nah, sekali? kalau jadi ada dua hal ya menariknya di negosiasi COP itu di negosiasi iklim ataupun apapun itu entah itu CBD dan lain-lain, ada yang disebut dengan political commitment, ada yang disebut dengan komitmen yang dinegosiasikan di dalam konteks negosiasinya yang disebut dengan item negosiasi. Nah, dalam konteks masyarakat adat sebenarnya bunyi di dalam item negosiasinya itu sangat sedikit kalau bisa dibilang. Oke. Jadi misalkan dalam konteks Just Transition Work Program atau program soal transisi energi atau yang disebut dengan Global Goal on Adaptation soal adaptasi perubahan iklim atau apalagi banyak lah ya financing dan lain-lain, itu sangat sukar dan agak sulit gitu nge-insert kepentingan masyarakat adat dan komunitas lokal karena tadi ya kita memahami in the end of the day negosiasinya lebih ke kenceng terhadap transaksi dan solusi yang bisa ditransaksikan gitu. Komodifikasi nature-nya ini loh Kak gitu. Jadi kayak karbon misalkan isu karbon jauh lebih hype dan lebih dipentingkan. Phase out fossil fuels antara negara yang sebagai polluters dan negara yang menjadi korban gitu ya. Itu juga perdebatannya sengit gitu ya. Tapi tidak terlalu kuat gitu. Ada di dalam konteks negosiasi iklimnya. Makanya harusnya di scale up ya, supaya kepentingan land tender itu lebih bisa masuk ke dalam item negosiasinya, bukan hanya komitmen politik gitu ya. Kan kalau sekarang misalkan ada beberapa inisiatif yang dilakukan misalkan antara rainforest countries gitu ya, antara Indonesia, Congo Basin dengan Brazil gitu. Itu kan hanya komitmen politik di 3 negara itu aja. Tapi nggak berlaku secara keseluruhan gitu Kak ke negara-negara yang menjadi anggota perjanjian UNFCCC atau Paris Agreement itu. Nah itu menjadi catatan sendiri yang gue pikir ya akhirnya sangat sulit gitu untuk nge-insert tuntutannya masyarakat
itu di item negosiasi dari UNFCCC itu sendiri. Karena terlalu banyak kepentingan dan layer-layer di dalamnya seperti itu ya. Oke, dan saudara, setelah iklan berikut ini kita akan lanjutkan kembali, dan sekali lagi kami ingatkan kepada Anda untuk dapat, kalau misalkan memberikan komentar ataupun memberikan telepon, ingin memberikan pertanyaan kembali masih bisa. Dan ingat, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh melalui podcast di kbr.id, pilih Ruang Publik. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subang. Ini bukan hal baru. Jawa Tengah, angka pernikahan dini juga Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seorang gadis berusia 18 tahun. Seolah ini bukan masalah. Tapi, bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak? Perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancur. Bisa naik sekolah. Iya, pengen banget sekolah, lihat orang. Saya ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak ibu. Saya Malika, ini adalah Disclose, serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau nikahin cita-cita saya. Disclose, dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Wah, udah hampir jam 5 nih. Ketinggalan perspektif baru lagi. Waduh, dengerin dulu ah. Sekian. Nah, kan ketinggalan lagi deh. Nih ya, biar gak ketinggalan seperti saya, dicatat dong tayangnya setiap Jumat jam 4:30 sore. Masih bersama Wimar Witular di seluruh radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Ingat ya, biar gak ketinggalan seperti saya. KBR, inspiratif, terpercaya. Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS, ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia. Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan, sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya. Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita, mengundang tanya, memancing ruang-ruang diskusi. Ruang Publik membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru. Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya? Ruang Publik KBR hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di Ruang Publik melalui saluran bebas pulsa 0800 140 3131. Ruang Publik KBR, salurkan aspirasi Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Saudara, inilah bagian akhir dari Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop, dan tema kita pada pagi hari ini #The Answer Is Us, suara masyarakat adat bagi keadilan iklim. Perbincangan kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari diskusi 2 mingguan Nexus 3 Krisis Planet yang digelar oleh Koalisi Jaskop. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, mari kita sama-sama menyaksikan terlebih dahulu sebuah cuplikan video dari Erasmus Cahyadi, Deputi 2 Sekjen Aman Bidang Advokasi dan Politik. Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Nah, tapi saya mau mengajak teman-teman itu tidak hanya berpikir hutan adat ketika kita bicara soal masyarakat adat dan iklim, gitu ya. Tidak, hutan adat itu bagian kecil saja dari proses ini sebenarnya. Kenapa saya katakan bagian kecil? Karena hutan adat, sebetulnya hutan adat itu ada beberapa hal yang menurut saya kita perlu ubahlah ke depan ya. Saya ambil contoh misalnya gini. Ada satu wilayah adat, luasnya itu 10.000 hektar.
hutannya itu tidak di satu spot dia ya, tapi spot yang kalau di total luasnya itu kira-kira 7.000. Nah, dalam prakteknya yang nanti ditetapkan hutan adat itu mungkin hanya 1-2 spot. Artinya tidak cocok juga dengan definisi hutan adat itu sendiri. Definisi hutan adat itu adalah hutan, dalam pengertian hutan itu adalah hamparan yang cukup luas, didominasi oleh vegetasi hutan gitu ya. Ada satvanya di dalam, itu hutan. Yang tumbuh di atas tanah ulayat itulah yang hutan adat itu. Jadi hutan di wilayah adat itu, itulah yang hutan adat. Tapi tidak semua hutan di wilayah adat pada akhirnya memang ditetapkan sebagai hutan adat. Saya ambil contoh lagi, yang ini Kajang. Kajang di Kabupaten Bulukumba itu wilayah adatnya 23.000 hektar. Yang ditetapkan sebagai hutan adat itu sekitar 300 hektar. Lebih sedikit ya, 300, sekitar itulah. Nah, yang lainnya di tempat lain juga ada hutannya gitu. Tapi kenapa tidak ditetapkan? Itu diskusinya panjang tuh. Jadi ada dialog, apalagi di Papua. Di Papua hutannya luas-luas, tapi hutan adat yang ditetapkan nanti belum tentu seluas itu. Karena ya banyaklah tantangannya. Itu satu. Kemudian kedua, relasi dengan status tanah. Ya hutan adatnya itu boleh ditetapkan. Tapi sebetulnya kementerian yang lain dalam hal ini Agraria dan Tata Ruang itu juga perlu bekerja keras gitu. Karena misalnya contoh Kajang tadi, apa status hukum dari 22.000 hampir 23.000 hektar itu yang tidak ditetapkan sebagai hutan adat, status hukumnya apa itu? Ini yang perlu bekerja lintas sektor nih. Oke, nah kalau kita sudah sama-sama saksikan tadi video dari Bapak Erasmus Cahyadi, nah mungkin menurut Mbak Cindy nih, apa saja nih suara masyarakat adat terkait dalam perubahan iklim saat ini dan juga seperti yang sudah disebutkan di video barusan? Ya, aku pikir tadi ya kita udah menyepakati bahwa masyarakat adat itu adalah aktor penting. Makanya ada yang disebut dengan hashtag The Answer Is Us itu karena kita meyakini bahwa solusi itu ada di kampung, solusi itu ada di komunitas ya. Dan karena dia solusinya ada di komunitas, maka seharusnya kita beralih dari mengobjektifikasi masyarakat ini gitu ya. Misalkan dalam konteks proyek menempatkan dia sebagai beneficiaries gitu ya, sebagai penerima manfaat gitu ya dari satu proyek iklim menuju subjek gitu ya. Jadi kemelekatan subjek dia sebagai solusi itu harus dibuktikan dengan komitmen yang lebih kuat terhadap perlindungan tanah tadi ya, land rights, kemudian partisipasi mereka di dalam konteks pengambilan kebijakan di negosiasi iklim, dan termasuk menurut saya adalah pendanaan gitu ya. Jadi bagaimana mungkin solusi yang ada di kampung, masyarakat yang memberikan kontribusi banyak, mana diklaim mulu lagi kan di mana-mana gitu. Tapi juga tidak berdaya gitu ya, karena mereka tidak punya sufficient support di dalam konteks mendukung mendukung usaha mereka untuk mengembangkan banyak hal gitu dalam konteks pendidikan, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, di dalam konteks menjaga wilayah gitu. Nah, itu yang kemudian aku pikir suara yang ada oleh masyarakat adat dalam konteks perubahan iklim. Tapi kalau dilihat dari konteks perundingan di COP30, gimana nih menurut Mbak Cindy? Suara-suara masyarakat adat sejauh ini? Ya, kalau dalam konteks tadi di COP30-nya, kalau saya bisa lihat kan sebenarnya satu itu adalah soal demand atau dorongan supaya ada pengakuan tenurial tanah gitu ya terhadap wilayah. Jadi memprotek tanah adat atau wilayah adat itu berkontribusi terhadap pengentasan krisis iklim. Kedua adalah menuntut ada pendanaan untuk masyarakat adat. Jadi selama ini kan riset menyebutkan dana iklim itu hanya dikontribusikan untuk masyarakat adat hanya 1% saja dari semua dana iklim global. Dan mayoritas dana-dana iklim ini kan turun ke dalam organisasi yang disebut dengan intermediary body ya Kak, atau lembaga yang lebih besar kemudian mendisburse dana itu. Nah, ini harus mulai bisa diubah. Kita harus bisa membangun kepercayaan terhadap masyarakat adat, dan itu merupakan insentif sebenarnya. Jadi harus beralih dari perspektif donor gitu ya atau dana ke perspektif rights dan insentif gitu ya buat masyarakat adat dalam bentuk direct financing. Dan
melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan termasuk dalam tadi isu yang transisi energi itu. Nah, cuman aku mungkin mau notice nih di sini Kak, jadi kan di COP29 sebelumnya di Glasgow itu sebenarnya udah ada komitmen politik ya yang disebut dengan Forest Tenure Pledge, yaitu seperti komitmen pendanaan untuk mendorong pengakuan tenurial yang berbasis hutan lah gitu ya. Tapi sayangnya karena ini komitmen politik itu tidak komitmen politik yang tidak dibahas di negosiasi, dia jadi tidak sulit untuk ditagih gitu ya ke negara-negara. Nah, ini sekarang berlanjut. Jadi dari yang Forest Tenure Pledge yang berakhir di 2025 ini diteruskan lagi ke dalam satu inisiatif yang udah disepakati dan Indonesia juga menyetujui ya, yang disebut dengan the Intergovernmental Land Tenure Commitment. Jadi komitmen untuk mengakui hak tenurial masyarakat adat seluas harapannya ya bisa mencapai 160 juta hektar secara global. Dan dana yang pledge itu istilahnya tuh dikomitmenkan gitu ya. Itu sampai 1,8 miliar US dollar. Dan yang menarik memang dari pledge ini adalah bahwa nanti dalam implementasinya akan ada pelaporan yang akan diserahkan gitu, yang disebut dengan Forest Governance and Tenure Progress. Jadi bisa di-tracking dari negara yang berkomitmen secara politik ini siapa yang sudah mengerjakan lah. Cuman sayangnya tadi ya ini baru komitmen, bentuknya tuh baru komitmen politik, hanya disetujui beberapa negara, belum upscale ke dalam konteks negosiasi yang lebih besar supaya itu disetujui sama semua negara anggota Paris gitu, agreement. Berarti sebenarnya sudah ada, ibaratnya kalau anak-anak zaman sekarang udah ada wacananya ini sebenarnya, udah ada. Tapi sebenarnya apa nih, satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing Mbak, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan agar suara masyarakat adat ini bisa diakomodasi dan terrealisasi? Pertanyaan sulit sebenarnya. Karena ya kalau dalam konteks movement ini kan udah bertahun-tahun ya Kak ngurusin barang ini 15 tahun undang-undang RUU masyarakat adat terlantar gitu ya. Dan ini makanya kita kayaknya perlu nge-shifting pendekatan di mana isu ini tuh harus dilekatkan dengan publik yang lebih luas gitu ya, dengan kelompok-kelompok yang justru di urban gitu, dengan teman-teman yang belum aware terhadap isu masyarakat adat dan komunitas lokal itu rights-nya dalam konteks perubahan iklim. Karena jangan sampai ini jadi echo chamber ya, hanya diobrolin ke kita tapi orang di luar sana tidak contextualize gitu dalam memahami isu ini. Dan dorongannya kalau menurutku adalah tadi ya, upscaling dari sekedar komitmen politik menjadi sesuatu yang legally binding atau mengikat gitu ya secara negosiasi iklim. Harus dimunculin di National Adaptation Plan atau Global Goal Adaptation di global. Harus dimunculin di Just Transition Work Program. Harus dimunculin di semua item-item negosiasi internasional sebagai apa? Supaya kita jelas barang tagihnya ke parties atau ke negara anggota Paris Agreement. Dan ini sebenarnya udah terjadi di CBD ya Kak, di Konvensi Keanekaragaman Hayati udah lebih sedikit agak progresif karena land tenure udah ada di situ. Kemudian wilayah konservasi masyarakat sudah dihitung dalam CBD. Nah, itu pembelajaran baik yang sebenarnya bisa di-copy di Paris Agreement gitu. Jadi item negosiasi itu harus bisa langsung menyebutkan komitmen tadi ya, soal land tenure, perlindungan hak, partisipasi, pendanaan langsung, dan lain sebagainya macamnya. Itu sih Kak kalau menurut. Oke, dan mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada pagi hari ini, saya ingin mendengarkan mungkin 1 menit aja closing statement dari Mbak Cindy Julianti seputaran obrolan kita sepanjang 1 jam tadi. Silakan. Ya, kita harus bergeser ya dari solusi yang sesat ini ke solusi yang real. Solusi yang real itu adalah solusi yang ada di kampung, yang dilakukan oleh teman-teman kita semua dan kita sendiri. Jadi the answer is us itu bukan masyarakat adat doang sebenarnya, tapi kita semua gitu sebagai sebagai orang yang sama-sama hidup dan bergantung terhadap sumber daya alam gitu. Jadi kita harus terus dorong masyarakat adat untuk bisa mendapatkan haknya gitu ya, teritorial dan juga termasuk pendanaan itu. Dan ya harapannya dengan itu mulai bergeser solusi yang ditawarkan dari negosiasi iklim itu menjadi solusi yang lebih real dan konkret di level akar rumput.
Mungkin itu aja kali Kak dari aku. Terima kasih Mbak Cindy Julianti selaku Koordinator Eksekutif Working Group ICCAS Indonesia atau WGII. Dan saudara, saatnya kita untuk harus akhiri perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya Eva Tarigan undur diri bersama seluruh kerabat kerja. Sampai ketemu lagi di ruang publik berikutnya. Salam dan selamat pagi. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Anda